Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Meti Faroka di channel Metimed. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekarang kita akan belajar operasi penjumlahan, pengurangan bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat tentu ada banyak ya, antaranya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Keempat macam operasi bilangan bulat ini harus benar-benar kita kuasai, karena ini akan sangat membantu kita dalam segala proses penyelesaian setiap permasalahan di matematika. Baik, sebelum itu, kita akan terlebih dahulu memahami apa itu operasi hitung campuran. Kenapa kita penting memahami ini? Karena ketika dalam permasalahan soal, terkadang kita tidak dihadapkan hanya pada satu jenis operasi saja. Terkadang kita dihadapkan pada situasi yang melibatkan lebih dari satu operasi bilangan. Baiklah, operasi hitung campuran adalah operasi bilangan yang di dalamnya melibatkan lebih dari satu jenis operasi bilangan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi, pada dasarnya, operasi hitung campuran itu apabila dalam suatu soal terdiri dari lebih dari satu operasi bilangan. Biasanya, dalam soal itu, operasinya hanya penjumlahan saja, tetapi terkadang dalam operasi bilangan yang disajikan, penjumlahannya ada, pengurangannya ada. Bahkan mungkin ada 3 jenis operasi yang ditampilkan. Maka apabila terjadi demikian, kita sedang berada pada situasi operasi hitung campuran. Untuk dapat menyelesaikannya, kita harus memahami derajat operasi bilangan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Operasi perkalian dan pembagian derajatnya sama. Demikian juga operasi penjumlahan dan pengurangan derajatnya juga sama. Operasi perkalian dan pembagian derajatnya lebih tinggi dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam suatu operasi hitung campuran derajat operasinya sama, maka kerjakan operasi hitung tersebut dari sebelah kiri. Oke, jadi poin pertama adalah operasi perkalian dan pembagian derajatnya sama. Demikian juga penjumlahan dan pengurangan derajatnya sama. Lalu, apabila dalam suatu operasi itu terdiri dari operasi campuran, maka kita harus mengerjakannya dari derajatnya yang lebih tinggi. Apabila dalam operasi hitung campuran derajat operasinya sama, maka kita mengerjakannya dari sebelah kiri. Oke, seperti yang telah saya jelaskan barusan, jika dalam suatu operasi hitung campuran derajatnya berbeda, maka operasi hitung yang derajatnya lebih tinggi dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, jika ada kurung, maka kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Nah, poin-poin ini harus benar-benar kita kuasai, supaya apabila kita dihadapkan pada situasi operasi hitung campuran, kita benar-benar paham mana dulu yang harus kita selesaikan. Untuk lebih memahami, baiklah kita akan ke contoh soal. Contoh di sini yang saya berikan adalah 8 ditambah 4 dikurangi 2. Nah, contoh ini adalah contoh untuk operasi hitung campuran. Kenapa demikian? Karena pada soal ini melibatkan lebih dari satu operasi bilangan. Pada contoh pertama, kita menemukan operasi tambah dan operasi kurang. Berarti ini adalah operasi hitung campuran. Kemudian, cara menyelesaikannya terlebih dahulu kita harus mengecek apakah dia itu derajatnya sama atau tidak. Baik, di sini ada tambah dan kurang. Tambah dan kurang itu tadi sudah dikatakan penjumlahan dan pengurangan itu derajatnya sama. Maka apabila dalam suatu operasi hitung campuran berderajat sama, maka kita mengerjakannya terlebih dahulu dari sebelah kiri. Baik, berarti cara menyelesaikannya kita jumlahkan dulu. 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Kemudian kita tulis kembali dikurangi 2.
12 dikurangi 2 hasilnya adalah 10. Oke, mudah kan? Jadi, karena dalam soal nomor 1 ini derajatnya sama, sekali lagi kita kerjakan dari sebelah kiri. Demikian juga untuk contoh soal yang kedua, di sini 8 dikurangi 4 dikurangi 2. Operasi yang ada adalah operasi pengurangan. Berarti, karena operasinya sama, kita sama mengerjakannya dari sebelah kiri terlebih dahulu. Kita selesaikan dulu, 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Setelah itu, kita tulis kembali, dikurangi 2, dan hasil akhirnya 4 dikurangi 2 adalah 2. Oke, nah kita ke contoh soal berikutnya. Demikian juga untuk contoh soal yang ketiga, operasi yang ada adalah operasi pengurangan. Hanya kita harus berhati-hati, karena di sini ada 2 buah tanda yang berdekatan. Dalam hal ini, negatif dengan negatif harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita kalikan terlebih dahulu. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka operasi ini berubah menjadi 8. Tadi negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti di sini menjadi positif, berubah menjadi operasi penjumlahan. Ditambah 4 dikurangi 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mengerjakan. Cara mengerjakannya, kita cek penjumlahan dan pengurangan derajatnya sama. Karena derajatnya sama, kita kerjakan dari sebelah kiri. Berarti kita jumlahkan dulu. 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Kemudian dikurangi 2, hasilnya adalah 10. Oke, mudah kan? Oke. Sekarang kita ke contoh soal yang keempat. Di sini, operasinya ada pengurangan dan perkalian. Kita harus ingat, pengurangan dan perkalian itu derajatnya berbeda. Perkalian derajatnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengurangan. Baik, untuk menyelesaikan soal ini, kita selesaikan dulu, sederhanakan dulu kedua buah tanda yang berdekatan. Apabila menemukan negatif dengan negatif, selalu kita selesaikan, kita kalikan, negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti di sini menjadi 8 ditambah 4 dikali 2. Nah, berarti kita menemukan pada contoh soal yang keempat ini, operasinya menjadi penjumlahan dan perkalian. Sementara penjumlahan dan perkalian itu derajatnya lebih tinggi perkalian. Berarti cara menyelesaikannya, kita selesaikan dulu operasi perkalian. Sementara untuk 8 ini, kita tulis kembali seperti pada soal. Kita tulis pada posisi awal. Nah, seperti ini. Kemudian, karena perkalian derajatnya lebih tinggi dari penjumlahan, kita selesaikan terlebih dahulu. Maka, 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Sehingga di akhir, kita mendapatkan hasil akhirnya adalah 8 ditambah 8 menjadi 16. Oke, mudah kan? Oke, soal yang berikutnya. Di sini, 8 dibagi 4 dikurangi negatif 2. Nah, untuk lebih mudahkan, selalu apabila menemukan dua buah tanda berdekatan seperti ini, negatif dengan negatif, kita selesaikan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Maka menjadi 8 dibagi 4. Nah, tanda negatif kali negatif menjadi positif, maka di sini menjadi ditambah 2. Kalau sudah seperti ini, kita baru cek. Operasinya terdiri dari operasi pembagian dan penjumlahan. Karena pembagian dan penjumlahan itu derajatnya lebih tinggi untuk pembagian, maka kita kerjakan terlebih dahulu untuk operasi pembagian, atau kita tambahkan kurung. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Kemudian kita tambah lagi dengan 2. Maka hasil akhirnya menjadi 2 tambah 2 menjadi 4. Nah, seperti ini ya. Berarti soal yang disajikan dengan lebih dari satu operasi bilangan itu adalah soal
operasi hitung campuran, seperti yang disajikan pada contoh-contoh soal ini. Untuk menyelesaikannya, sekali lagi, kita harus memperhatikan derajat dari operasi tersebut. Baik, sekarang terlebih dahulu kita akan mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal, operasi bilangan bulat itu ada 4 macam, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, untuk lebih memahami, perhatikan permasalahan berikut. Baik, pada soal ini disajikan sebuah kapal selam. Di sini adalah objeknya, kapal selam. Mula-mula dia menyelam 120 meter di bawah permukaan air laut. Ini adalah permukaan air laut. Kapal selam ini berada di posisi 120 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian, kapal selam tersebut bergerak ke bawah. Berarti dia turun lagi ke bawah sini. Nah, dia turun ke bawah sejauh 60 meter. Oke, dari posisi tadi, dia turun lagi sejauh 60 meter. Oke, kemudian pertanyaannya, coba nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan menggunakan operasi bilangan bulat. Kemudian selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, untuk dapat menjawab soal ini, kita harus memahami terlebih dahulu soal. Baik, saya akan ulang kembali. Kapal selam itu mula-mula berada di kedalaman 120 meter. Kemudian dia turun lagi ke bawah sejauh 60 meter. Maka untuk menyelesaikannya dengan cara pertama, posisi mula-mula kapal selam adalah 120 meter di bawah permukaan laut. Keadaan tersebut dengan bilangan bulat diwakili oleh negatif 120. Kenapa dia menjadi negatif 120? Karena dia berada di bawah permukaan air laut. Maka tandanya menjadi negatif. Setelah itu, dia bergerak lagi ke bawah sejauh 60 meter. Keadaan tersebut dengan bilangan bulat diwakili dengan negatif 60. Kemudian, misalkan posisi akhir kapal selam di bawah permukaan air laut adalah H. Nah, tadi kita akan menyelesaikan dengan menggunakan operasi bilangan bulat. Maka, dengan penjumlahan bilangan bulat, keadaan pada situasi soal dapat ditulis menjadi tadi posisi kapal mula-mula berada di 120 meter di bawah permukaan air laut atau yang diwakili dengan negatif 120. Kita tulis di sini. Kemudian, karena kapalnya turun lagi ke bawah, berarti ditambah sejauh 60 meter menjadi negatif 60. Hasilnya adalah H. H ini adalah posisi kapal yang sedang kita cari. Nah, kemudian apabila kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan, kita pertama-tama buat terlebih dahulu garis bilangan. Di sini, kapal itu mula-mula ada di kedalaman 120 meter di bawah permukaan air laut. Seperti tadi telah dijelaskan, karena dia berada di bawah permukaan air laut, maka tandanya menjadi negatif. Dengan demikian, dari 0, kita akan bergerak ke sebelah kiri sejauh 120 meter. Nah, seperti ini ya. Oke, dia bergerak ke sebelah kiri sejauh 120 meter. Setelah itu, dia bergerak lagi ke sebelah kiri. Karena dia ke bawah negatif, berarti ke sebelah kiri lagi sejauh 60 meter. Maka posisi kapal sekarang adalah di negatif 180 meter. Ini kalau kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Sementara apabila kita selesaikan dengan menggunakan operasi bilangan yang tadi, maka hasilnya juga sama, yaitu negatif 120 ditambah negatif 60 menjadi negatif 180. Artinya, karena dia negatif berarti menunjukkan bahwa posisi kapal berada di bawah permukaan laut. Air laut. Kesimpulannya, jadi posisi kapal selam sekarang adalah 180 meter di bawah permukaan air laut. Oke, bisa difahami kan? Baik, kita akan ke contoh soal yang kedua.
Masih di operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada soal ini, diketahui suhu udara di puncak Jayawijaya adalah negatif 4 derajat Celcius, sedangkan suhu di kota Mekah adalah 48 derajat Celcius. Hitunglah selisih suhu di kedua tempat tersebut. Kita akan menyelesaikannya pertama dengan menggunakan garis bilangan, yang kedua kita akan menyelesaikannya dengan operasi bilangan bulat. Baik, untuk memahami soal ini, untuk dapat menjawab soal ini, kita harus dapat memahami soal ini. Kita tuliskan apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanyakan. Baru kita bisa menentukan bagaimana cara menyelesaikannya. Baik, dari soal yang diketahui adalah 2 buah suhu di kedua tempat. Atau saya tulis di sini, suhu di puncak Jayawijaya, yaitu negatif 4 derajat Celcius, dan yang kedua adalah suhu di kota Mekah, yaitu 48 derajat Celcius. Ini adalah 2 situasi yang diketahui dari soal. Kemudian, pertanyaan di soal yaitu selisih suhu udara di kedua tempat. Nah, cara menyelesaikannya diminta dengan menggunakan garis bilangan, dan yang kedua adalah dengan menggunakan operasi bilangan. Yang harus kita pahami di sini adalah ada kata kunci, yaitu selisih. Selisih itu apabila dalam operasi bilangan itu sebenarnya diwakili oleh operasi pengurangan. Pengurangan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Baik, kita akan menyelesaikannya terlebih dahulu dengan menggunakan garis bilangan. Nah, sudah dibuatkan di sini garis bilangannya. Di sini kita buatkan seperti biasa posisi 0, kemudian posisi kota Mekah atau suhu di kota Mekah yaitu 48. Karena dia 48 itu positif, maka dari 0 itu bergerak ke sebelah kanan sejauh 48. Kemudian karena puncak Wijaya itu negatif, maka dari 0 itu kita bergerak ke sebelah kiri sejauh 4 langkah. Nah, untuk menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan ini, karena yang ditanyakannya adalah selisih itu adalah pada garis bilangan itu sama saja dengan jarak antara negatif 4 dengan 48. Berarti, untuk menentukan selisih dari negatif 4 dengan 48 ini, kita hitung saja jarak dari sini ke sini itu berapa. Dari 0 ke negatif 4 itu jaraknya adalah 4. Kemudian dari 0 ke 48 itu jaraknya 48. Maka total jaraknya menjadi 4 ditambah 48 menjadi 52. Nah, ini apabila kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Lalu bagaimana kalau kita selesaikan dengan operasi bilangan? Nah, tadi dengan menggunakan operasi bilangan, selisih itu dalam operasi bilangan itu adalah diwakili dengan operasi pengurangan. Bilangan yang lebih besar oleh bilangan yang lebih kecil. Tadi 48 dengan negatif 4 itu tentu yang lebih besar adalah 48 dan yang lebih kecil adalah negatif 4. Nah, maka selisih itu kita ganti dengan tanda kurang. Maka operasinya menjadi 48 dikurangi negatif 4. Nah, apabila menemukan operasi negatif berdekatan seperti ini, seperti biasa kita harus menyelesaikannya menjadi negatif kali negatif menjadi positif. Maka soal ini menjadi 48 ditambah 4 yaitu 52. Baik, ternyata hasilnya apabila kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan ataupun dengan operasi bilangan, hasilnya tetap sama. Kesimpulannya, jadi selisih suhu di kedua tempat tersebut adalah 52 derajat Celcius. Oke, seperti itu ya. Mudah saja. Nah, di sini ada beberapa soal tentang operasi bilangan bulat terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Baik ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan garis bilangan. Nah, kita ketahui ya, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Maka apabila kita diminta untuk menyelesaikan soal ini,
kita mulai dari angka 1. Garis bilangannya kita kasih panahnya hanya di satu arah, karena bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Dan seterusnya itu kita wakili dengan panah. Nah, untuk bilangan caca, apabila dibuatkan garis bilangannya juga sama ya. Ke kanan ada panah, tapi ke kiri tidak ada. Karena bilangan caca itu dimulai dari 0. Seperti ini. Setelah itu 1, setelah itu 2, dan seterusnya. Dalam garis bilangan dan seterusnya itu diwakili oleh tanda panah seperti ini ya. Kemudian bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1 atau sama saja dengan bilangan asli. Maka garis bilangannya akan sama, yaitu tanda panahnya hanya ke satu arah, ke sebelah kanan. Tapi dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Dan seterusnya itu ditandai dengan tanda panah. Kemudian di sini ada bilangan bulat negatif. Untuk membuat garis bilangannya, karena dia negatif, berarti panahnya ke sebelah kiri. Dimulai dari bilangan negatif, yaitu negatif 1, kemudian negatif 2, dan seterusnya. Dan seterusnya diwakili dengan tanda panah ke sebelah kiri. Dan yang terakhir, bilangan bulat 0. Kalau bilangan bulat 0 ya seperti ini saja, dia tidak ada temannya, 0 saja, seperti ini ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Di sini, sebuah pesawat Garuda mula-mula terbang pada ketinggian 4.000 kaki di atas permukaan laut. Karena ada gumpalan awan, pesawat tersebut naik sampai kenaikan 9.000 kaki. Berapa kenaikan pesawat dari posisi semula? Oke, kita pahami dulu soalnya ya. Di sini kita diminta untuk menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan. Mula-mula pesawat itu berada di ketinggian 4.000 kaki. Kemudian akhirnya dia berada di ketinggian 9.000 kaki. Apabila ditanyakan kenaikan, berarti kita buatkan dulu garis bilangannya. Kita mulai dari angka 0 di sebelah sini. 0. Kemudian di sebelah sini ada 4.000 ya. Kemudian ada 9.000. Kira-kira ya di sebelah sini misal ini adalah posisi 9.000. Pertanyaannya adalah berapa kenaikan pesawat dari posisi semula? Posisi semula ada di ketinggian 4.000, kemudian dia menjadi 9.000. Berarti kenaikannya adalah berapa langkah dari 4.000 ke 9.000. Tentu di sini ada 5.000 ya, kemudian ada 6.000, kemudian ada di sini 7.000, kemudian ada 8.000. Berarti untuk menghitung langkahnya kita hitung 4.000, 5.000 satu langkah, 5.000, 6.000 satu langkah, 6.000, 7.000 satu, 7.000, 8.000 satu, 8.000 ke 9.000 satu. Jadi dari 4.000 ke 9.000 ini adalah kenaikannya yaitu 5.000. Apabila kita menggunakan garis bilangan. Lalu apabila kita menyelesaikannya dengan menggunakan operasi bilangan, ini tentu akan lebih mudah. Caranya, untuk mengetahui berapa kenaikannya, kita tinggal mengurangi posisi akhir dikurangi posisi awal. Maka jawabannya menjadi 9.000 dikurangi 4.000. Oke, udah saja kan? 9.000 dikurangi 4.000, hasilnya adalah 5.000. Oke, sama saja ya jawabannya. Nah, seperti ini. Jadi, apabila di suatu soal ditanyakan berapa kenaikannya, maka cara mencarinya kita tinggal mengurangkan posisi akhir dikurangi posisi awal. Oke, kita ke soal terakhir. Nah, di soal yang terakhir ini disajikan beberapa operasi bilangan. Kita diminta untuk menyelesaikannya. Di sini adalah operasinya yang pertama penjumlahan saja. Hanya di sini negatif 14 ditambah negatif 2. Cara menyelesaikannya kita tinggal hitung. Kalau yang masih bingung kita misalkan
Berhutang 14, berhutang lagi 2. Berarti hutangnya jadi bertambah banyak. Maka jawabannya berhutang 16 atau menjadi negatif 16. Oke? Itu. Atau cara lain, belanja 14 karena ditambah belanja lagi 2. Berarti belanjanya berapa banyak? Belanjanya 16 karena belum dibayar, berarti negatif 16. Oke, untuk soal yang berikutnya, di sini ada 3 buah bilangan yang disajikan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka untuk menyelesaikannya, kita cek terlebih dahulu penjumlahan dan pengurangan itu derajatnya sama. Karena dia berderajat sama, maka cara menyelesaikannya kita selesaikan dari sebelah kiri. Baik, kita selesaikan dulu 10 tambah negatif 5. Kalau yang masih bingung, kita misalkan dengan hutang atau kita belanja ya. Kita punya uangnya 10. Kemudian negatif 5, berarti karena negatif itu belanja 5. Punya uang 10, belanja 5, berarti sisanya tinggal 5 lagi. Nah, untuk operasi yang ini kita juga sederhanakan. Karena ada 2 tanda berdekatan, kalikan negatif kali negatif menjadi positif. Maka operasinya menjadi 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 12. Oke, gampang kan? Nah, kita ke soal terakhir. Soal terakhir juga di sini melibatkan operasi pengurangan dan penjumlahan. Karena derajatnya sama, kita kerjakan terlebih dahulu dari paling kiri. Tetapi di sini kita menemukan ada 2 buah tanda berdekatan. Maka untuk lebih mempermudah, kita sederhanakan dulu. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka operasinya menjadi 12 ditambah 2. Nah, positif yang ini itu diperoleh dari perkalian tanda ini, negatif kali negatif. Kemudian ditulis kembali, ditambah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selesaikannya dari sebelah kiri. Karena operasi bilangannya sama, yaitu penjumlahan, kita selesaikan dari sebelah kiri. 12 tambah 2, hasilnya adalah 14. Kemudian ditambah 4. Nah, hasil akhirnya menjadi 14 ditambah 4 itu menjadi 18. Gitu ya. Atau karena soal terakhir ini adalah penjumlahan dan penjumlahan ini bersifat asosiatif, kita juga sebenarnya bisa menjumlahkan terlebih dahulu 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 6. Kemudian di sini terakhir jumlahkan lagi dengan 12, hasil akhirnya akan sama, yaitu 18. Ingat, karena penjumlahan bilangan bulat bersifat asosiatif. Oke, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya, untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita tidak ada patokan khusus. Untuk lebih mempermudah, kita tinggal memisahkan negatif itu dengan punya hutang atau kita berbelanja, dan positif itu dibayar. Seperti itu ya. Pada prinsipnya, penjumlahan dan pengurangan itu derajatnya sama. Apabila dalam suatu soal itu terdiri dari operasi penjumlahan dan pengurangan, maka karena derajatnya sama, kita selalu mengerjakannya dari sebelah kiri. Dan kata kunci yang terakhir, apabila kita menemukan 2 buah tanda seperti ini, negatif dengan negatif, kita harus selesaikan terlebih dahulu. Kalikan dulu, negatif kali negatif menjadi positif. Seperti itu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita insya Allah akan membahas tentang operasi pembagian dan perkalian bilangan bulat. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.